Oke teman-teman, jadi cerita saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tips dari saya, saran dari saya untuk orang-orang kaburan itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau berbagi cerita, lanjutin video yang kemarin ya. Saya mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman selama saya jadi kaburan 8 tahun di Arab Saudi. Jadi kerja apa saya selama 8 tahun dulu waktu masih kaburan ya. Nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saya hari kemarin baru bayar tamin ya tuh. Jadi ini mobil saya udah setahun tuh, bayar asuransi kalau di kita mah tuh. Saya bayar asuransi 800 real kemarin itu, nyari perusahaan yang murah aja, yang penting punya asuransi. Di sini kalau nggak punya asuransi itu didenda, ditilang ya. Jadi harus mobil itu harus pakai asuransi. Jadi kalau ada kecelakaan apa gampang ngurusnya. Kalau nggak punya asuransi kita ditangkap. Udah setahun nggak terasa saya punya si Yaris. Ya teman-teman sekalian, seperti biasa saya mau ke warung sekalian belanja susu ya, keperluan sehari-hari lah. Jadi saya mau berbagi cerita selama jadi kaburan 8 tahun di Arab Saudi. Nah jadi di Arab Saudi itu kalau untuk kaburan khususnya TKL ya, tenaga kerja laki-laki, itu yang paling mudah itu jadi supir perumahan, paling di toko tuh. Tapi kalau untuk di perkantoran ya susah lah kalau untuk kaburan. Tapi kalau untuk supir kerja di toko itu di sini mudah. Zaman dulu nggak kayak seperti sekarang ya. Kalau dulu gampang nyari kerjaan di situ itu, apalagi kita punya SIM sama KTP. Yang penting KTP lah pokoknya, walaupun udah mati tapi orang sini nggak apa-apalah gitu, dimaklumin karena kan namanya orang kaburan ya. Yang penting ada syarat itu aja kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa, wah ketat sekarang mah, nggak kayak dulu. Jadi saya selama 8 tahun, karena profesi saya dari Indonesia itu sebagai driver atau supir, jadi nyarinya itu ya kerja supir lagi, supir di perumahan. Karena kalau di Arab Saudi ini seperti apartemen ini ya, ini berapa rumah, berapa suga, hampir dulu itu setiap suga punya supir. Dulu itu nggak kayak seperti sekarang. Kalau sekarang udah jarang sih, hampir semua suga punya supir. Ini kalau 10 rumah berarti 10 supir, karena orang Saudi membutuhkan supir untuk ngantar anak sekolah, untuk madam miswar, pokoknya perlu banget untuk belanja. Nah jadi makanya di sini itu setiap rumah suka disediain kamar supir di bawahnya itu ya. Untuk satu rumah satu kamar supir. Jadi mau dipakai mau enggak, seperti itu disediakan gitu. Nah makanya kalau dulu waktu saya kaburan itu paling gampang, paling mudah nyari kerjaan itu ya supir di sini itu. Makanya saya dulu selama 8 tahun jadi kaburan itu, saya itu ya gitu gonta-ganti, nggak betah di sini pindah ke sini, nggak betah di sini pindah ke sini. Nah jadi kalau orang kaburan itu rewel sedikit aja majikan pindah. Soalnya di pikiran itu bukan majikan saya, maksudnya bukan kapil yang asli gitu, pindah aja nyari lagi yang enak gitu. Makanya ada yang sebulan dapat 5 majikan, sebulan itu ada yang dapat 6 majikan. 5 hari di sini, 5 hari di sini, pindah lagi. Seminggu di sini, pindah lagi. Nggak betah sedikit, pindah lagi. Banyak kerjaan, pindah lagi. Bahkan saya pernah ngalamin nggak nyampe sehari, saya janjian sama si mister itu malam, udah perjanjian kerja, gaji udah selesai, saya dijemput dari kosan atau dari penampungan ya. Pas nyampe rumah majikan itu yang jemput, rumahnya besar banget. Kata saya, ini mah harusnya punya aja berapa jam. Akhirnya majikan tidur, saya jam 1 malam keluar, udah naik taksi. Nah jadi
kerjaan orang kaburan itu seperti itu. Makanya kadang begini, udah sebulan 2 bulan masih nggak punya uang. Karena itu, karena nggak betah sedikit keluar. Itu kan kalau kita kerja seminggu, kadang belum tentu digaji. Kalau kita keluarnya nggak baik-baik, terkecuali kita keluarnya bilang punya alasan ini itu baru dikasih. Tapi kalau kita main pergi aja, udah nggak cocok nih sama majikan ini, pergi aja. Mau kerja sehari 2 hari itu kan nggak mungkin dikasih, nggak mungkin dibayar sama majikan itu. Jadi seperti itu. Makanya orang kaburan itu selalu nggak punya uang. Ngalamin saya seperti itu, karena di akhir bulan itu nggak ada hitungannya. Di sini 5 hari pindah ke sini, di sini 5 hari pindah ke sini. Akhirnya udah sebulan nggak punya gaji. Gitu ya, kemungkinan perempuan juga sama, TKW juga begitu. Ini yang saya alami ya selama saya jadi kaburan di Arab Saudi. Saya udah nyampe warung. Soalnya kalau 2 hari 3 hari saya itu habis susu itu tuh. Apalagi banyak diam di rumah, jarang keluar. Dan juga nggak punya garam, mau beli garam juga. Nah, ternyata di Arab Saudi garam itu dikemas botolan. Nah seperti ini, botol garam ini ya. Ini harganya kalau nggak salah 3 real ya, apa 2 real, pokoknya segitulah. Tuh garam, ada uyah terletak garam Indonesia kalam garam abgo tisu tipis nih. Nah belanja segini, 1 susu, 1 garam, 2 tisu ya, 19 real. Kalau uang Indo dikali 4 aja silahkan, hampir 80 real. Kalau dihitung uang Indo emang berat sih teman-teman, karena kan di sini uangnya real, nilainya juga tinggi, kuat ya, sama aja sih. Jadi belanja 19 real itu kayak belanja di Indo 19.000. Tapi kalau diteruskan uang Indo emang banyak. Nah kita lanjut lagi cerita saya. Jadi teman-teman, kalau orang kaburan itu, saya dulu nyari, bukan nyari kerjaan yang enak, nyari majikan yang bertanggung jawab. Jadi seperti cerita dulu saya yang ke belakang waktu ketangkep itu. Soalnya apa, kalau jadi orang kaburan resikonya banyak. Yuk kita lanjut lagi. Mobil bagus banget ya, lihat. Masya Allah sangat keren. Yo teman-teman tuh, ini mah mantep yo. Silahkan komen di Indo harga mobil ini berapa duit, PM lagi yo. Nah teman-teman, makanya kalau jadi orang kaburan itu harus bisa bertahan di satu majikan. Jadi jangan pindah-pindah. Kalau udah punya majikan yang bertanggung jawab, udah insya Allah sukses jadi orang kaburan itu. Karena apa, gajinya juga lumayan. Kalau orang kaburan itu nggak seperti orang kapilan ya. Kalau orang kaburan itu agak tinggi sedikit lah gajinya itu. Nah jadi seperti itu. Dulu saya karena nggak punya keterampilan yang lain selain nyupir, saya itu jadi nyari kerjaan itu ya nyupir. Karena juga di sini kalau untuk supir itu gampang dicari. Misalkan sekarang nganggur, besok kerja lagi, itu nggak sulit. Di toko juga agak jarang kalau kalau pekerjaan untuk kaburan itu, karena kan di sini selalu diperiksa surat-surat di toko itu, jadi harus sama. Makanya agak sulit.
Tapi kalau untuk supir itu dulu paling mudah gitu teman-teman. Bahkan TKW aja nih, kalau TKW kalau mau nyari kerjaan itu paling gampang dulu di sini itu asisten rumah tangga itu, karena orang sini pemalas. Jadi walaupun gaji pas-pasan itu pasti membutuhkan asisten rumah tangga. Makanya di sini nggak bakal habis asisten rumah tangga itu, nggak bakal sepi, pasti banyak terus pekerjaan-pekerjaan di sini itu. Nah apalagi kalau kayak rumah yang tinggi-tinggi gitu ya, berapa orang kan kalau satu rumah, satu orang aja 5 suga udah 5 orang asisten rumah tangga. Makanya kalau pengen sukses jadi orang kaburan, kalau udah dapat majikan yang bertanggung jawab, jangan pindah-pindah, insya Allah sukses. Jadi kita itu tiap bulan punya gaji. Tapi kalau keluar masuk kerja di sini sebulan, keluar lagi nganggur lagi sebulan, kerja lagi nganggur lagi, nah itu yang nggak punya uang itu akhir bulan akhirnya hasil yang kemarin itu udah habis lagi karena bolak-balik ke penampungan. Nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman di Arab Saudi kalau untuk kerja di sini itu supir paling mudah, paling gampang karena orang sini membutuhkan ya. Makanya saya dulu itu begitu dapat di majikan ini, udah orangnya tanggung jawab, saya bertahan sampai sekarang. Saya itu berarti di majikan ini dari 2006 sampai sekarang 2024, berarti sudah 18 tahun. Nah kaburan 8 tahun, berarti resmi saya di sini udah 10 tahun, total semua 18 tahun saya di majikan ini. Nah Masya Allah, saya udah lama juga, nggak terasa ya kerja di majikan ini. Bener kalau kita butuh cocok sama majikan, jadi bisa bertahan lah. Nah jadi seperti itu pengalaman saya selama saya jadi kaburan 8 tahun. Kerjaan saya itu ya supir, karena profesi saya bisanya cuman nyupir. Tapi kalau bisa kerja di bengkel ya mungkin ya bisa nyari kerjaan di bengkel. Ini mobil trailer nih. Nah di sini kontainer aja masuk gang-gang ya karena gangnya lebar tuh. Nah oke teman-teman, jadi cerita saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi tips dari saya, saran dari saya untuk orang-orang kaburan itu jangan gonta-ganti majikan. Kalau udah stok di satu majikan, bertanggung jawab, udah diem, jangan tergiur rayuan dari teman-teman gitu. Harus punya prinsip lah. Karena apa? Karena kita kan sebagai orang kaburan, jadi jangan terlalu bebas ya. Kalau terlalu bebas ya banyak resikonya lah gitu. Makanya kalau udah dapat majikan yang bertanggung jawab, mau untuk TKW mau untuk TKL, udah diem. Kalau kita pengen sukses, soalnya kalau gaji kaburan lumayan. Asisten rumah tangga aja nih di atas 2000, 2500, ada yang 3000 kalau untuk orang kaburan. Coba bayangkan kalau 3000 nih untuk orang kaburan ya, asisten rumah tangga. Kita jajan ngambil 500 lah, ambil ya, berarti 2500 tuh. 2500 per bulan 10 jutaan. 10 bulan aja udah berapa duit? Udah lumayan kan? 10 bulan aja udah 100 juta tuh untuk orang kaburan, Masya Allah. Makanya saran dari saya, kalau bagi teman-teman ingin sukses jadi orang kaburan, jangan genta-genti majikan, jangan pindah-pindah, jangan tergiur dengan rayuan orang lain. Nah seperti itu. Oke teman-teman, saya mau sarapan dulu, susunya udah beli. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.